Ini adalah sebuah kisah nyata yang sangat di luar Nurul. Kisah seorang gadis SMA yang dijodohkan dan dinikahkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Namun hal mengejutkan terjadi ketika kekasihnya mendatanginya sesaat sebelum ijab kabul. Apa yang mereka lakukan? Apakah untuk minta jatah terakhir? Entahlah. Semua orang akan menangis ketika mendengar akhir dari cerita ini. Simak terus kisahnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan beginilah kisah lengkapnya. Namanya Sonia Az-Zahra, usianya baru 17 tahun. Wajahnya manis, sorot matanya lembut, dan senyumnya selalu membawa damai. Ia adalah siswi kelas 3 SMA yang berprestasi, populer di sekolah, namun tetap rendah hati. Banyak yang menyukai kepribadiannya, dari guru-guru hingga teman-teman sekelas. Tapi di balik semua itu, Sonia hanyalah gadis biasa. Gadis remaja yang sedang menikmati manisnya masa muda. Masa yang penuh tawa, cerita, dan cinta pertama. Dan cinta pertama itu bernama Iksan Maulana. Iksan bukanlah anak populer atau paling pintar di sekolah. Tapi bagi Sonia, Iksan adalah tempat pulang, tempat berbagi, tempat ia merasa dirinya cukup. Iksan adalah alasan Sonia tersenyum di pagi hari, dan alasan mengapa ia semangat menyambut hari Senin. Mereka bertemu di kelas 2, duduk sebangku karena guru wali kelas yang iseng. Dari awalnya canggung, saling ejek, saling lempar kertas, hubungan mereka perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang lebih indah. Tak perlu janji-janji manis, mereka hanya saling tahu bahwa mereka saling memiliki. Nanti kalau kita udah lulus, kamu mau kuliah di mana? Yang penting bareng kamu, jawab Iksan sambil tersenyum, setengah bercanda tapi sungguh-sungguh. Yakin kamu masih mau sama aku sampai kuliah? Kalau bisa sampai nenek-nenek, aku juga mau. Tawa Sonia pecah. Ia menatap Iksan lama dan dalam diam, ia berdoa agar waktu berhenti di sana. Tapi hidup tidak pernah sesederhana itu. Malam itu, saat angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Sonia sedang mengerjakan tugas biologi di kamarnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Toh, toh. Sonia, ke ruang tamu sebentar. Ayah mau bicara, suara ayahnya terdengar dari balik pintu. Sonia segera turun ke bawah. Di ruang tamu, ayah dan ibunya duduk berdampingan, wajah mereka serius. Sonia langsung merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Kamu tahu Om Rudi, kan? Teman ayah dari kecil yang sering kesini waktu kamu kecil. Sonia mengangguk, meski samar-samar. Dulu, waktu kamu masih bayi, ayah dan Om Rudi pernah buat janji. Kalau anak-anak kami seumuran dan sudah cukup usia, kami akan jodohkan mereka. Sonia tercengang. Ia menatap ayahnya, lalu ibunya. Hening. Napasnya tercekat. Tapi, aku masih sekolah, ya? Suaranya gemetar. Kamu sudah 17 tahun, usia yang cukup untuk menikah secara hukum. Dan anak Om Rudi, Darren, juga sudah 17. Dia anak baik. Kuliahnya bagus, sopan, punya masa depan. Tapi, aku punya pacar, ya? Aku. Pacaran itu nggak jelas. Nikah itu pasti. Lagi pula, ini bukan masalah cinta. Ini janji keluarga. Harga diri ayah. Dan di sanalah, dunia Sonia runtuh. Ia kembali ke kamarnya seperti mayat hidup. Pandangannya kosong, langkahnya lunglai. Ia duduk di ranjang sambil memandangi layar ponselnya,
foto dirinya dan Iksan di taman sekolah. Tertawa bersama sambil makan cilok. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tak bisa menahan tangis. "Tuhan, kenapa aku?" bisiknya. Hari-hari berikutnya menjadi gelap bagi Sonia. Wajah cerianya perlahan memudar. Ia jadi pendiam di kelas, sulit fokus dan enggan bersosialisasi. Bahkan Iksan pun mulai merasa ada yang tidak beres. "San, kamu kenapa sih? Sakit?" tanya Iksan dengan tatapan khawatir. "Enggak, aku cuma capek aja," jawab Sonia cepat, menghindar. "Tapi kamu beda. Kamu jauh. Kamu kayak bukan Sonia yang aku kenal. Aku cuma banyak pikiran aja. Maaf ya." Iksan tak menyerah. Ia mencoba terus hadir untuk Sonia. Tapi semakin ia mendekat, Sonia justru menjauh. Bukan karena ia tak cinta lagi, tapi justru karena ia terlalu cinta. Ia takut makin dekat justru membuat perpisahan nanti makin menyakitkan. Sonia tahu ia tak bisa menolak. Setiap kali mencoba membicarakan pada ayahnya, jawabannya selalu sama. "Ini demi kebaikanmu. Kamu nggak ngerti sekarang, tapi nanti kamu akan bersyukur." Dan yang paling membuat hati Sonia hancur adalah melihat ibunya ikut diam. Ibunya hanya berkata, "Ibu dulu juga dijodohkan ayah." Tapi lama-lama cinta itu tumbuh sendiri. "Ibu yakin kamu juga akan bisa." Tapi bagi Sonia, pernikahan bukan sekadar kewajiban. Bukan formalitas atau tuntutan adat. Baginya, menikah adalah menyatukan hati, dan hatinya sudah penuh oleh Iksan. Sonia tak pernah meminta cinta yang besar. Ia hanya ingin kesempatan memilih. Tapi di rumah ini, suara perempuan hanya pantulan dari suara laki-laki. Dan suaranya tak pernah terdengar. Persiapan pernikahan dimulai. Gaun putih dijahit. Undangan dicetak. Hantaran mulai berdatangan. Semua orang sibuk, kecuali satu orang. Sonia. Ia hanya duduk di pojok kamarnya. Memeluk bantal, menatap kosong keluar jendela. "Sonia, kamu cantik banget nanti pakai baju pengantin," puji sepupunya. Sonia hanya tersenyum tipis. Senyum yang palsu. Senyum yang dipaksa. Iksan akhirnya tahu kabar itu dari teman sekelas mereka yang lain. Ia tak percaya. Dunia seolah berhenti. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Ia coba menghubungi Sonia, tapi tak diangkat. Ia kirim pesan, panjang sekali, namun tak dibalas. "Kalau ini semua benar, aku cuma mau kamu bilang sendiri. Jangan diam. Aku butuh penjelasan darimu." Sonia membaca pesan itu berkali-kali. Air matanya tumpah lagi. Ia ingin membalas, tapi apa yang bisa ia katakan? Ia tak ingin menyakiti Iksan, tapi ia juga tak bisa melawan kenyataan. Seminggu menjelang hari pernikahan, Sonia menulis di buku hariannya. "Aku mencintai Iksan dengan seluruh hatiku, tapi cinta tak selalu bisa menang. Aku akan menikah, bukan karena aku ingin, tapi karena aku harus. Tolong, jangan lupakan aku, Iksan. Meski aku akan hilang dari hidupmu, tapi kamu tak akan pernah hilang dari hatiku." Sonia bukan menyerah, ia dipaksa menyerah. Dan tak ada yang lebih menyakitkan dari mencintai seseorang, tapi harus berpura-pura tidak mencintainya. Hari demi hari berlalu, dan pernikahan Sonia semakin dekat. Rumahnya semakin ramai.
Orang-orang datang silih berganti. Tenda pernikahan mulai dipasang. Gaun pengantin tergantung anggun di lemari. Semua orang tersenyum. Semua orang bahagia, kecuali satu orang, Sonia. Setiap malam ia menangis diam-diam, memeluk bantal dan menahan isak tangis. Ia tak ingin didengar. Ia tak ingin orang tuanya tahu bahwa anak gadis mereka sedang patah oleh keputusan yang mereka buat sendiri. Sementara itu, di sekolah, Iksan mulai seperti orang asing. Tatapannya kosong. Semangatnya lenyap. Dan sekarang semuanya sudah disiapkan. Aku gak bisa mundur. Iksan menatap Sonia dengan mata memerah. Ia ingin marah, tapi yang keluar hanya air mata. Kita bisa kabur, San. Kita bisa pergi. Gak usah mikirin mereka semua. Terus hidup dari mana? Kita bahkan belum lulus sekolah. Sonia jatuh terduduk di lorong belakang sekolah. Tangisnya pecah. Iksan duduk di sebelahnya, memegangi tangan gadis yang ia cintai. Dunia di sekeliling mereka seakan menghilang. Hanya mereka. Dua hati yang saling mencintai, tapi dipisahkan oleh kenyataan yang tak berpihak. Sejak percakapan itu, Sonia semakin membatasi diri. Ia merasa makin dekat dengan Iksan, makin besar pula luka yang akan ia tanggung. Maka ia memilih diam. Membiarkan Iksan perlahan menjauh, walau hatinya menjerit. Iksan mencoba bertahan, mencoba mengerti. Tapi ia pun manusia. Ia pun hancur. Melihat gadis yang ia cintai perlahan menjauh, seperti pasir di tangan. Satu hari sebelum pernikahan, Sonia duduk sendiri di kamarnya. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, mata sembab tak lagi bersinar. Di luar, suara musik pesta mulai terdengar. Suara tawa keluarga bersahutan. Semua orang menyiapkan hari bahagia, tapi Sonia justru merasa seperti dikubur hidup-hidup. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Iksan. Kalau malam ini kamu masih di situ, aku akan datang. Aku nggak peduli harus manjat pagar atau masuk lewat jendela. Aku cuma ingin ketemu kamu sekali lagi. Kalau ini memang terakhir. Sonia membaca pesan itu berkali-kali. Tangannya gemetar. Tapi matanya masih mata yang sama, mata yang selalu membuat Sonia merasa dicintai. Boleh aku masuk? Tanya Iksan lirih. Sonia membuka jendela. Gila kamu, Iksan. Kalau ayahku tahu, biarin. Aku nggak peduli. Aku cuma mau lihat kamu malam ini. Sebelum besok kamu sah jadi milik orang lain. Sonia terdiam. Ia menunduk. Air matanya jatuh lagi. Iksan memeluknya, erat. Seperti memeluk seseorang untuk terakhir kalinya. Kenapa dunia kejam banget, San? Aku juga nggak tahu, Tapi kamu harus tahu satu hal. Apa? Aku masih cinta sama kamu. Dan aku akan terus cinta. Iksan menggenggam tangan Sonia. Kita nggak bisa lawan dunia, ya? Nggak, Kita cuma anak-anak. Dunia terlalu besar buat kita. Malam itu, mereka duduk berdua di lantai kamar Sonia. Tak banyak bicara. Hanya saling menatap. Saling mengingat. Saling menyimpan kenangan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan dari pintu kamar membuat keduanya tersentak. Sonia, sayang. Acara ijab kabul sebentar lagi dimulai.
Suara ibunya terdengar lembut dari balik pintu. Iksan panik. Sonia mendorongnya ke kolong tempat tidur. Ia membuka pintu perlahan. Iya, Bu, sebentar lagi aku turun. Ibunya tersenyum, lalu pergi. Sonia menunduk, matanya basah. Iksan keluar dari bawah tempat tidur, mengusap lututnya yang lecek. Kayaknya emang ini akhir kita, ya? Iya, Is, kamu akan baik-baik aja. Nggak tahu, tapi aku akan coba. Iksan berdiri. Ia menatap Sonia untuk terakhir kalinya, lalu memeluknya. Aku nggak akan benci kamu, San, selamanya. Sonia menahan tangis. Aku juga nggak akan pernah berhenti doain kamu, Is. Dan Iksan pergi lewat jendela yang sama, menghilang dalam gelapnya malam, meninggalkan cinta yang tak pernah habis, tapi tak bisa dimiliki. Pagi itu datang lebih cepat dari yang Sonia harapkan. Hari ini, ia akan menikah. Gaun putih telah digantung sejak semalam. Hiasan bunga memenuhi setiap sudut rumah. Suara ibu-ibu menyiapkan seserahan, musik pengiring yang diputar pelan, tenda megah di halaman depan. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dihindari. Sonia hanya duduk diam di pojok kamar, mengenakan jubah mandi. Wajahnya pucat, bibirnya membiru, tangannya dingin. Ia belum tidur sejak Iksan datang tadi malam. Sisa air matanya masih membekas di pipi. Ia masih bisa mencium wangi tubuh Iksan di bajunya. Ia masih bisa merasakan genggaman tangan Iksan. Tapi waktu tak menunggu cinta yang belum selesai. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Makeup artis mulai berdatangan. Sonia dipaksa berdiri dan duduk di depan cermin. Ia ditata, dirias, dipoles seperti boneka yang akan dipamerkan. Setiap olesan bedak, setiap tumpukan lipstik hanya membuat wajahnya semakin asing. Aduh, Sonia makin cantik aja, puji salah satu tamu kayak bidadari. Yah, sahut yang lain. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa bidadari itu sedang sekarat di dalam. Pukul 10 pagi. Penghulu sudah duduk di ruang tamu. Tamu undangan mulai memenuhi kursi. Para keluarga besar duduk berjejer, bersalaman, saling tersenyum. Di meja depan, ayah Sonia duduk dengan tenang, bangga. Sementara Darren, calon mempelai pria, duduk di sebelahnya, tampak tegang namun bahagia. Sonia masih dikurung di kamarnya. Ia menatap jendela. Jendela yang semalam jadi saksi bisu cinta terakhirnya dengan Iksan. Tiba-tiba, ada yang berdebar hebat di dadanya. Seakan jantungnya tahu bahwa waktu habis sudah. Sonia, ayo turun. Sudah waktunya, sayang. Suara ibunya dari balik pintu terdengar lembut. Sonia berdiri pelan. Napasnya berat, langkahnya gontai. Satu demi satu anak tangga ia turuni. Semua mata tertuju padanya. Cantik banget ya anakmu, Pak Ahmad, bisik salah satu tamu. Pantas aja dijodohin sama anak teman lamanya. Telinga Sonia berdenging. Ia tak mendengar apapun selain suara hatinya yang menjerit, aku masih cinta Iksan. Acara dimulai. Ayah Sonia duduk bersiap menjadi wali. Darren duduk di depannya, bersanding dengan penghulu. Tangan Darren mulai gemetar. Sonia duduk di sisi kanan ruangan, dikelilingi sepupu-sepupunya. Senyuman dibuat-buat. Bismillahirrahmanirrahim, ucap penghulu. Ijab kabul dimulai. Suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada dua pria di depan.
Sonia menunduk. Tangannya terkepal erat di pangkuan. Matanya menahan hujan air mata yang sudah tak bisa ia tahan lagi. Saya nikahkan dan kawinkan engkau, Darren Alfarizi bin Rudi Setiawan, dengan anak saya, Sonia Az-Zahra binti Ahmad Mustafa, dengan mas kawin tersebut tunai. Jantung Sonia berhenti. Detik berikutnya adalah detik yang paling menentukan dalam hidupnya. Satu kata saja. Satu kata dari bibir Darren. Saya terima nikahnya Sonia Az-Zahra binti Ahmad Mustafa dengan mas kawin tersebut tunai. Sah, ruangan langsung ramai. Teriakan, sah, terdengar berulang. Tamu-tamu tepuk tangan. Musik kembali mengalun. Ayah Sonia tersenyum puas. Ibu Sonia mengusap air mata haru. Darren menatap ke arah Sonia dengan wajah bahagia. Tapi Sonia? Ia hanya duduk kaku, seolah nyawanya baru saja dicabut. Ia seperti makhluk tanpa jiwa. Senyumnya tak muncul. Tangisnya tak bisa ditahan. Dalam hati kecilnya, ada jeritan yang tak bisa ia keluarkan. Iksan, aku minta maaf. Aku sudah jadi milik orang lain. Beberapa menit setelah prosesi selesai, Sonia kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Saat sendirian, ia membuka ponselnya. Di layar, ada satu pesan dari Iksan. Pesan itu dikirim pukul 13, tepat sebelum ijab kabul. Aku udah gak tahu harus gimana, tapi aku tetap di sini. Doain kamu bahagia. Jangan pernah nyalahin dirimu. Aku akan tetap cinta kamu, walau kamu bukan milikku lagi. Sonia menatap layar itu lama sekali, lalu menunduk dan menangis tanpa suara. Ia memeluk ponsel itu erat, seolah memeluk Iksan untuk yang terakhir kali. Hari itu menjadi hari paling pilu dalam hidup Sonia. Ia resmi menjadi istri orang lain, saat hatinya masih penuh oleh satu nama, Iksan. Beberapa cinta tak berakhir dengan perpisahan, karena mereka tak pernah benar-benar pergi, mereka tinggal dalam diam seumur hidup. Hari-hari Sonia setelah pernikahan berjalan seperti naskah yang tak pernah ia tulis sendiri. Setiap pagi ia terbangun sebagai istri dari Darren, seorang pria baik, sopan, lembut, dan sangat menghargainya. Darren bukan suami yang kasar atau egois, tidak sama sekali. Ia memperlakukan Sonia dengan lembut, penuh kesabaran, bahkan selalu memastikan Sonia nyaman dalam rumah tangga mereka. Tapi, pernikahan bukan hanya tentang kebaikan, pernikahan adalah tentang kehadiran hati, dan hati Sonia, sayangnya, tidak pernah benar-benar berpindah. Sonia masih muda, baru 17 tahun, namun dipaksa menjalani kehidupan sebagai istri. Ia harus memasak, membersihkan rumah, menemani acara keluarga suaminya, dan bersikap dewasa dalam segala hal. Padahal, ia bahkan belum sempat menyelesaikan masa remajanya. Kamu kenapa diam aja? Sayang, tanya Darren suatu malam. Aku cuma capek. Mas, jawab Sonia, sambil menunduk. Darren tahu ada yang belum utuh dalam diri istrinya, tapi ia memilih sabar, berharap cinta akan tumbuh seiring waktu. Namun tak pernah ia tahu, bahwa hati Sonia telah dikubur bersama kata, sah di hari pernikahan mereka. Setiap malam, saat Darren tidur, Sonia menatap langit-langit kamar sambil memeluk buku hariannya. Di dalamnya, ada catatan-catatan lama, ada nama Iksan di setiap halaman. Kadang ia menulis, Iksan, apakah kamu masih ingat aku? Atau kamu sudah melupakan semuanya dan menjalani hidupmu yang lebih tenang? Aku harap begitu, karena aku belum bisa berhenti mengingatmu. Kadang ia hanya menuliskan tanggal hari itu,
lalu menuliskan, "Masih mencintaimu." 1 tahun berlalu, Sonia lulus SMA dengan nilai yang cukup bagus, walau bukan lagi seperti dulu. Ia tidak kuliah, karena keluarga suaminya lebih memilih ia fokus sebagai istri. Semua mimpi-mimpinya dikubur. Ia hanya hidup dari hari ke hari, dalam rutinitas yang datar. Hingga suatu hari, saat sedang membereskan rak buku lama di rumah orang tuanya, ia menemukan benda kecil yang membuat napasnya tercekat. Sebuah surat. Surat itu dilipat rapi dan diselipkan di dalam novel yang dulu sering ia pinjamkan ke Iksan. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu. Isinya hanya beberapa baris, tapi cukup untuk membuat hatinya hancur lagi. Untuk Sonia, kalau kamu baca ini, berarti kamu sudah bahagia. Tapi kalau kamu belum, ketahuilah bahwa aku tetap berdoa untukmu. Aku nggak pernah benar-benar pergi. Aku cuma berdiri lebih jauh, agar kamu bisa berjalan dengan pilihan yang telah kamu ambil. Terima kasih untuk semua tawa, semua cerita, dan semua cinta yang kita bagi. Aku nggak akan pernah menyesal pernah mencintaimu. Aku cuma berharap, meski hidup kita berakhir di pelaminan yang berbeda, hatimu tetap mengenalku, walau hanya sebagai luka kecil yang tak pernah sembuh. Sonia menutup surat itu, memeluknya erat-erat, lalu menangis sendirian. Tangis yang tak menginginkan simpati. Tangis yang tak bisa diredam waktu. Tangis yang hanya dimengerti oleh hati yang pernah mencintai begitu dalam, tapi tak pernah bisa memiliki. Sejak hari itu, Sonia tak lagi mencoba melupakan Iksan. Ia tak lagi pura-pura kuat. Ia memilih untuk menerima kenyataan bahwa ada cinta yang tak harus bersama, tapi akan tetap hidup dalam diam. Ia mencintai Darren sebagai bentuk rasa hormat. Tapi ia mencintai Iksan sebagai bagian dari jiwanya yang tak akan pernah tergantikan. Tahun-tahun berlalu, Sonia punya 2 anak dari Darren. Ia menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan sepenuh hati. Tapi di satu sudut kecil hatinya, selalu ada ruang yang kosong. Ruang yang hanya bisa diisi oleh kenangan bersama Iksan. Setiap kali melewati taman sekolah lama mereka, ia akan menoleh. Ia akan mengingat tawa Iksan, kata-kata manisnya, tatapan matanya, dan diam-diam ia akan tersenyum, lalu melangkah lagi. Cinta sejati itu bukan soal siapa yang menikahimu, tapi siapa yang tetap tinggal di hatimu, meski tak pernah bisa kau miliki lagi. Sonia tidak bahagia, tapi ia juga tidak menderita. Ia menjalani hidup dengan luka yang dipeluk dan cinta yang disimpan. Karena bagi Sonia, Iksan adalah cinta pertama yang tak pernah selesai, tak pernah terganti, dan tak pernah benar-benar pergi. Meski waktu, keadaan, dan keluarga memisahkan mereka, cinta itu tetap tinggal, diam, dalam, selamanya.